Oke teman-teman, sambil saya jalan-jalan, sambil teman-teman perhatikan apa yang saya akan maksudkan di video ini. Jadi sebelumnya teman-teman, karena saya di sini hobinya melakukan okulasi ya atau sambung pucuk tanaman durian. Jadi sebelumnya saya disuruh saudara, intinya teman-teman ya, disuruh melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian. Nah, tanaman duriannya itu seperti ini. Jadi sebelumnya dia meminta kepada saya melakukan sambung pucuknya itu menggunakan durian musangking. Dan ini sudah saya lakukan penyambungan seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa dipelajari bagi teman-teman semuanya ya. Dan setelah saya melakukan penyambungan seperti ini, jadi tanaman duriannya itu tertimpa dahan dari pohon pete teman-teman. Jadi patah seperti ini dan menyisakan satu dahan. Dan dahannya ini tidak mati teman-teman dan bisa hidup seperti ini. Dan beberapa hari kemudian teman-teman, sekitar beberapa hari ya, kira-kira berapa bulan teman-teman, dia meminta lagi kepada saya teman-teman. Jadi dia mintanya tanaman duriannya itu ditambah lagi teman-teman menggunakan durian montong. Dan saya lakukan tempel sisip untuk tanaman durian tersebut menggunakan durian montong teman-teman. Dan ini tanaman durian montongnya teman-teman, atau dahan dari tanaman durian montong. Dan bisa teman-teman lihat juga dari kondisi daunnya. Nah, kalau durian montong itu buat gede seperti ini teman-teman ya. Dan untuk itu saya akan bandingkan teman-teman tanaman durian ini dengan, maksudnya tanaman durian montong dengan daun tanaman durian musangking. Itu jelas sangat berbeda sekali daunnya teman-teman. Bisa dilihat ya, hampir 4 kali atau bahkan 5 kali teman-teman, 5 kali lipat besarnya dari musangking seperti ini. Nah, ini ambil pelajaran dari sini teman-teman. Untuk tanaman durian seperti ini, jadi jangan cuma hanya maunya saja melakukan pembibitan terhadap tanaman durian. Jadi pembesaran dan perawatan terhadap tanaman durian juga perlu dilakukan teman-teman, agar tanaman duriannya itu tidak seperti ini. Jadi percuma teman-teman kalau inginnya saja, tapi kalau sudah keinginannya tercapai, tanaman duriannya tidak diurus seperti ini, ya percuma juga aja kelihatan seperti ini teman-teman. Jadi tanaman durian itu, kalau iya, tidak semuanya tanaman durian, semua tanaman teman-teman kalau ingin subur ya harus terkena sinar matahari seperti ini. Di mana ini terkena sinar mataharinya teman-teman? Orang di atasnya juga ada tanaman jengkol, di bawahnya rumput-rumput, di sana juga pohon-pohon ya teman-teman, seperti itu. Jadi mana mungkin tanaman durian seperti ini bisa tumbuh dengan baik kalau kita tidak dilakukan perawatan. Ini mau boro-boro dilakukan pemupukan, mau pembersihan rumput di sekitarnya juga nggak ada teman-teman. Makanya tanaman durian ini ya pertumbuhannya ya gitu-gitu aja teman-teman, tidak ada perubahan sama sekali. Walaupun tanaman durian ini mempunyai dua variasi ya, atau dua variabel seperti ini, dua jenis ya teman-teman, ya bisa dilihat kondisinya seperti ini ya. Kalau dibilang disayangkan ya disayangkan seperti itu teman-teman. Jadi jangan cuman hanya maunya saja teman-teman, lakukan aja perawatan teman-teman terhadap tanaman durian. Jadi percuma sekali kalau teman-teman lakukan penyambungan terhadap tanaman durian yang sebelumnya teman-teman ngotot ingin punya tanaman durian hasil perkawinan ataupun hasil sambung pucuk ya. Kalau ujung-ujungnya tidak dirawat seperti ini ya tadi itu ya percuma ya teman-teman. Dan di sini juga saya tidak sampai di situ teman-teman, karena ini bukan kebun saya ya. Di situ juga saya mempunyai dia meminta saya melakukan cangkok terhadap tanaman jeruk atau buah jeruk teman-teman. Ini juga tanaman jeruk ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk tanaman jeruk ini teman-teman, bisa teman-teman lihat juga ya, kondisi dari tanahnya ini sangat banyak sekali rumput-rumput atau gulma-gulma yang belum dibersihkan sama sekali teman-teman. Jadi ini kalau lama-kelamaan tanaman jeruk ini akan mati juga teman-teman, kalau kita tidak dilakukan perawatannya yang baik ya, seperti itu. Nah, walaupun ini sudah berbuah seperti ini, ya wajib kita lakukan perawatan terhadap tanaman, semua tanaman intinya teman-teman. Oke, untuk itu saya akan membagikan caranya teman-teman. Nah, sebelum kita membagikan caranya teman-teman, atau pembelajaran terhadap tanaman durian, jangan cuman hanya tadi itu teman-teman ya, hanya melakukan sambung pucuknya seperti ini aja yang perlu kita dipersiapkan.
Ya, namanya juga tanaman tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa mengurus badannya sendiri ya teman-teman ya. Jadi harus diurus sama kita sendiri ya teman-teman yang punyanya seperti itu. Jadi percuma sekali kalau teman-teman melakukan cara sambung pucuk dari awal pembesaran seedling, pencarian entries, penyambungan ya, lihat di tutorial-tutorial, ngabisin kuota ataupun ngabisin apa-apa seperti itu teman-teman ya. Namanya juga kita persiapan. Ujung-ujungnya setelah berhasil kita lakukan penanaman, tanaman duriannya tidak diurus seperti itu. Tanaman durian itu tetap teman-teman harus kita lakukan perawatan yang insentif agar tanaman durian itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, cara penyambungannya itu kita dilakukan seperti ini teman-teman, lakukan pembelahan di seedlingnya seperti biasa di tengah, lakukan penyayatan di pinggir bawah mata tuna seperti biasa. Sebenarnya cara sambung pucuk itu cara sangat mudah sekali teman-teman. Yang paling sulit bukan penyambungannya teman-teman. Bagi saya pribadi yaitu pembesaran terhadap tanaman durian. Kalau melakukan sambung pucuk itu cukup 1 bulan kita berhasil, paling lambat teman-teman. Malahan setengah bulan juga sudah bisa dilakukan pembukaan sungkup ya. Tapi kalau untuk pembesaran itu bisa bertahun-tahun teman-teman. Itu yang paling sulit ya, walaupun kita lakukan pemupukan. Oke, cara pengikatannya bebas teman-teman, mau menggunakan tali apa saja ya. Yang penting mah kondisi dari media ini kalau bisa lembab atau kalau tidak lembab kering. Jangan sampai teman-teman sekali-kali melakukan penyambungan menggunakan media yang basah. Jadi supaya bisa meminimalisir ya teman-teman ya, air yang keluar jika kita menggunakan medianya yang kering seperti itu. Oke teman-teman, setelah ini saya akan tempatkan atau sungkup teman-teman, sungkup dulu untuk tanaman durian ini atau bibit durian ini. Dan setelah saya sungkup seperti biasa saya akan selalu tempatkan di tempat yang terbuka. Jangan sampai melakukan penempatan di tempat yang tertutup supaya tanaman durian ini tersinar matahari tapi tidak full. Yang paling penting jangan sampai tanaman durian ini terkena guyuran air hujan. Dan untuk beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan hasilnya kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini tanaman durian yang sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa minggu kemarin. Dan ini saya akan lakukan pembukaan plastiknya sekaligus pembukaan plastik polybagnya teman-teman ya. Nah ini kering-kering sekali teman-teman untuk medianya ini, karena sebelum saya melakukan sambung pucuk dan sesudah saya melakukan sambung pucuk untuk tanaman duriannya ini, saya selalu tidak melakukan penyiraman. Jadi bisa dicontoh juga sama teman-teman atau juga bisa tidak dicontoh juga, terserah teman-teman ya pengennya seperti apa. Tapi kalau saya namanya juga membuat tutorial ya di sini ya, setidaknya teman-teman bisa melihat video ini seperti itu. Kalau hasilnya seperti apa ya contoh seperti ini teman-teman. Nah ini hasilnya setelah saya melakukan penyambungan menggunakan media yang kering, dan hasilnya ini sangat bagus sekali. Karena saya melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian, sementara ini bulan-bulan ini bahkan tahun-tahun ini, walaupun saya melakukan sambung pucuknya menggunakan tanaman banyak, bahkan ratusan ya teman-teman, tidak ada sama sekali yang gagal teman-teman untuk sementara ini. Karena saya selalu menempatkan tanaman durian itu di tempat yang ada naungannya, di atapnya itu menggunakan plastik ya. Plastiknya itu tidak tembus, bukan tidak tembus teman-teman, tembus matahari paling juga 80% atau 60% untuk penyinaran terhadap tanaman durian. Namun untuk tanaman durian yang dalam proses penempelan antara seedling dan entries ini, saya tidak pernah melakukan penyiraman, bahkan teman-teman tidak tersiram sama sekali. Apalagi kita melakukan pengguyuran ya teman-teman, terguyur air hujan. Nah karena ini sesudah ini teman-teman, setelah melakukan penyambungan seperti ini, biasanya saya selalu ganti medianya menggunakan media yang lebih gede. Untuk itu teman-teman, saya akan ganti medianya ini atau polybagnya ini ke media yang lebih besar supaya pertumbuhan dari tanaman durian ini bisa lebih cepat besar seperti itu teman-teman. Oke seperti ini. Untuk media yang saya gunakan ini untuk media penyemaian, saya rekomendasikan bagi teman-teman gunakan aja tanah 1 dan
bukan arang sekam ya satu ya teman-teman. Dan untuk penyusulnya sekitar 20 hari atau 2 minggu ya teman-teman. Boleh teman-teman lakukan pemupukan menggunakan pupuk sintetis ataupun pupuk-pupuk yang lain ya teman-teman, supaya pertumbuhan dari tanaman duriannya ini bisa cepat besar, dan kalau sudah besar supaya bisa cepat membuahkan hasil. Namun kalau tidak dirawat seperti yang di video saya sebelumnya teman-teman ya, jadi disayangkan teman-teman, seperti itu ya, percuma dilakukan penyambungan seperti ini juga kalau kita tidak lakukan perawatannya. Dan setelah beberapa hari ke depan seperti apa tanaman durian ini, karena saya di sini tidak mau asal-asalan atau sepotong-sepotong, dan beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan hasil dari tanaman durian ini setelah saya ganti medianya ke media yang lebih besar. Sekaligus saya akan lakukan pembukaan tali untuk tanaman durian ini. Mari simak video ini. Nah teman-teman, setelah beberapa hari saya melakukan pembukaan sungkup sekaligus penggantian media, tanaman duriannya itu bisa teman-teman lihat sudah seperti ini ya teman-teman ya. Tanaman durian ini sekarang lumayan agak suburan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah seperti itu. Kalau ada yang bertanya masalah putih-putih ini ya teman-teman ya, itu adalah kapur bangunan, karena di sini tidak ada kapur dolomit. Ya terpaksa yang ada aja teman-teman, saya menggunakan kapur bangunan. Ini penyusulan aja. Jadi seperti kita melakukan pemupukan ya teman-teman. Nah untuk hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Untuk itu saya akan lakukan pembukaan tali supaya teman-teman bisa membuktikan bahwa tanaman durian yang saya lakukan ini tidak bohong ya teman-teman. Jadi penyambungannya ini, tanaman duriannya ini, dan hasilnya juga seperti ini teman-teman. Jadi kelihatan ya hasilnya lumayan cukup subur sekali walaupun masih kecil segini ya teman-teman. Dan ini juga udah agak kendor ya teman-teman. Tadinya mau diikat, mau diiris pakai silet, ternyata udah kendor seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya ya dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian. Dari itu akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.